Ada yang bertanya, gimana caranya mempresent data survei yang biasanya menggunakan Likert skill, kemudian disajikan dalam bentuk pengolahan data menggunakan statistik dan dalam bentuk tabular saja gitu. Padahal kalau kita lihat ya, dengan menggunakan dashboard analytics, kita bisa men-slicing hasil survei untuk berbagai interaksi dan kustomisasi. Bahkan kita bisa buat interaksikan nih, misalnya kita mau men-select nih, untuk seluruh pertanyaan nih, kira-kira ya, itu percentage untuk berbagai tools yang digunakan itu seperti apa ya. Nah, kita bisa interaksikan juga nih. Misal di sini ada 10 gitu ya, question. Kemudian di sini terkait dengan demografi data, ada 10. Artinya sudah ada 10 kali 10, 20 kombinasi ya. Misalkan kita buat nih, kira-kira data visualisasi apa yang digunakan di organisasi Anda sesuai dengan tingkat pendidikan misalkan. Nah, ini bisa kelihatan nih, ya kan ternyata yang paling banyak itu menggunakan BI ya, seperti Tableau ya, atau Power BI, kemudian ada juga dari Python, dan kita bisa select nih, kalau hanya PhD doang ya, PhD Master, atau kita bisa juga coba buat ke Bachelor dan sebagainya, atau semuanya ya. Nah, kita bisa 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 select gitu ya. Nah, dengan mudah. Terus kalau misalnya nih, kita mau balik lagi nih ke pertanyaan yang lain ya. Eh, Terus ini. Nah, ini kita bisa interaksikan, guys. Banyak sekali. Terus tingkat pendidikan kita ganti. Misalnya dengan organisasi, tipe organisasi. Nah, ini terlihat nih. Ya kan? Organisasinya ada di mana gitu ya. Nah, jadi sangat mudah kita untuk membuat interaksi seperti ini. Ya. Terus kita ganti misalnya dia apakah male sama female ya dan sebagainya ya. Nah, kita bisa lihat ya. Terus kalau kita mau balik lagi nih ke home-nya, balik lagi home, select yang lain. Nah, dapat nih. Jadi kita bisa interaksikan nih kan dari berbagai pertanyaan dengan demografi ya. Kita bisa lihat nih, ternyata ya insight-nya di sini knowledge-nya banyak kan mereka moderate ya. Terus kalau kita buat per education ya, kalau misalnya bisa dibuat ya, atau kita kembalikan lagi kita cek yang lain nih. Nah, ini berdasarkan single question ya. Nah, kita bisa perlihatkan kira-kira ya ini seperti apa ya hasil dari survei ya. Nah, ini yang lain agree or disagree ya, seperti ini. Terus kita bisa ganti-ganti guys. Nah, using data visualization ya. Dan ini ada hovernya dalam bentuk chart. Jadi kita bisa lihat juga komposisinya. Nah, di sini ada agree ya. Agree itu strongly disagree ya. Misalnya strongly disagree ada berapa, strongly agree ada berapa ya. Nah, ini bisa kelihatan. Yang netral ya. Yang netral ini ada berapa banyak. Nah, terus kita bisa juga di sini benchmark analisis. Ya, kita bisa buat ini kira-kira dari per demografi ya, berapa tahun di data visualisasi atau dari tingkat pendidikan ya, kayak gini. Nah, ini banyak kan ya, kelihatan bahwasannya yang PhD ya sama master itu memiliki hourly rate yang cukup tinggi ya, bahkan dia tersebar nih sampai ada yang 340 nih. Ya. Jadi aneh juga ada hari gini bilang pendidikan nggak penting gitu ya. Mempermasalahkan sertifikat gitu ya. Canda selingan. Oke, next kita bisa lihat lagi yang lain nih. Benchmarking analisis ya. Tadi udah balik lagi ke select demographics ya. Nah, ini bisa nampilin semua guys. Ya. Jadi by gender, organization type ya. Kemudian annual pay, education, stakeholder relation ya. Kemudian pengalaman menggunakan data visualisasi sama ini bentuk datanya. Nah, ini menggunakan data dari data visualization community guys. Kita sangat mudah ya. Jadi, kalau misalnya punya data survei, data hasil saintifik, misalkan customer survey, people survey, dan sebagainya, jangan hanya di present pakai Excel, terus hanya pie chart, dan itu disajikan satu waktu tanpa dibuat interaksi. Ya harusnya dibuat interaksi kayak gini guys. Jadi kita dengan mudah men-slice ya berbagai kombinasi untuk memvisualize itu insight-nya ya. Dan yang kedua, ini sangat customize. Kita bisa menyesuaikan nanti ya kan dengan informasi-informasi tertentu, kemudian visualisasi yang mau kita tampilkan ya dan macam-macam. Dan yang sedang kita kerjakan saat ini, kita sedang mau mengkombinasikan ya tools seperti biasanya orang menggunakan
multivariate analysis untuk melihat hubungan antar variabel ya, untuk menganalisis faktor. Nah, itu kita ya sedang berinovasi untuk menjalankan semuanya. Nanti di session selanjutnya saya akan tampilkan ya. Jadi menjalankan structural equation modeling itu langsung ya, itu di BI-nya ya. Jadi nanti langsung muncul nih, apakah konstruk ini signifikan apa enggak, kemudian faktor loadingnya berapa ya kan. Terus kita juga lakukan internal konsistensi ya, untuk mengetik internal konsistensi dengan kolomba alpha. Itu kita sedang integrasikan guys, itu antara Python ya, Python untuk structural equation model. Ini nanti akan langsung kita visualisasikan untuk memperlihatkan hubungan ya, hubungan antar variabel. Jadi kita sudah masuk ke statistic inference ya, jadi mengambil conclusion ya dari sampel terhadap population ya, berdasarkan tadi correlation dan causation. Dan yang menariknya, ini merupakan research social science ya, di mana kita menggunakan kuesioner ya. Memang secara paradigma filosofis ini masuk positivism ya, tapi di dalam BI ya itu jarang sekali untuk menguji langsung hubungan antar data. Biasanya kan hanya ini udah yang paling modernnya udah divisualisasikan nih dalam bentuk dashboard. Kita pengennya ke depannya ya, orang pada saat memvisualisasikan dashboard langsung juga menampilkan hasil dari structural equation modelnya guys. Oke, silakan subscribe channel kita, follow ya, dan kita akan posting secara berkala inovasi-inovasi yang kita jalankan. Thank you guys.